Alqamah, namanya, salah satu sahabat Rasulullah yang tidak pernah sholat kecuali berjamaah bersama Rasulullah. Dilihat dari perilakunya, rasanya tidak mungkin kalau sahabat yang satu ini sampai mengalami kesulitan ketika menghadapi sakaratul maut. Alqamah dikenal sangat tekun beribadah, rajin berpuasa sunnah dan bahkan dikenal sangat dermawan. Setiap harinya ada saja yang dikerjakan untuk menolong sesamanya, baik bersedekah ataupun membantu kepada siapapun yang membutuhkan tenaganya, sehingga hampir semua orang mengakui keutamaan serta kemuliaan akhlaknya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang sebaik Alqamah sampai hati berbuat dosa besar terhadap ibunya, seorang wanita tua yang telah melahirkan dan membesarkannya dengan penuh cinta. Namun tetapi, begitulah kenyataannya. Alqamah terlalu sayang kepada istrinya, sehingga menjadikannya berani terhadap ibunya. Dan, inilah, kisah Alqamah yang durhaka. Diceritakan, ketika Alqamah sakit menghadapi sakaratul maut, tiba-tiba mulutnya seperti terkunci dan tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, seakan-akan mulutnya tersumbat oleh dosa-dosa yang diperbuat terhadap ibunya. Sudah berulang-ulang kali, Alqamah ditalkin oleh keluarganya, namun tetap saja, mulutnya bungkam tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Karena kejadian inilah, akhirnya keluarga Alqamah memberitahu Nabi Muhammad dengan harapan beliau berkenan untuk mentalkin Alqamah. Wahai Rasulullah, Alqamah tengah sakit dalam menghadapi sakaratul maut, dirinya kesakitan dan mulutnya tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Sudikah sekiranya engkau datang ke rumah Alqamah untuk membantu mentalkinya? Kata utusan dari keluarga Alqamah. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah segera bangkit dari tempat duduknya seraya memanggil para sahabat. Wahai Ammar, Bilal, Suhaib, berangkatlah kalian bertiga ke tempat Alqamah, dan tuntunlah dia agar bisa mengucapkan kalimat thayyibah, perintah Nabi Muhammad. Maka ketiga sahabat itu pun segera berangkat menuju rumah Alqamah. Sesampainya di sana, mereka mendapati Alqamah kesakitan dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Wajah Alqamah terlihat pucat, bola matanya seakan-akan ingin keluar dari tempatnya, dan nafasnya terengah-engah. Melihat keadaan itu, para sahabat tidak bisa melakukan apapun, kecuali terus-menerus mentalkin Alqamah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah. Dalam keadaan duka dan sedih yang menyelimuti keluarga Alqamah, para sahabat kembali menghadap Rasulullah untuk menyampaikan semua yang terjadi atas diri Alqamah. Mendengar apa yang telah disampaikan para sahabat, lantas Nabi Muhammad bertanya, apakah kedua orang tua Alqamah masih hidup? Ibunya masih hidup ya Rasulullah, dan sudah sangat tua, jawab sahabat. Jika ibunya Alqamah masih kuat berjalan, mintalah dia untuk menemui aku. Namun jika keadaannya lemah, biarkan aku yang menemuinya, perintah Rasulullah kepada para sahabat. Maka bergegaslah para sahabat menemui ibu Alqamah, untuk menyampaikan pesan Rasulullah. Tidak, biarkan aku yang datang menghadap Nabi Allah, kata ibu Alqamah kepada sahabat Rasulullah. Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanggilku? Tanya ibu Alqamah kepada Rasulullah. Apakah anakmu Alqamah pernah berbuat salah terhadapmu? Jawab Rasulullah kembali bertanya. Demi Allah, Alqamah pernah berbuat dosa yang tidak pernah aku maafkan. Jawab ibu Alqamah.
Di tengah keheningan dan kecemasan, Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang anakmu Alqamah?" Sesaat Ibu Alqamah terdiam, wajahnya berubah menahan emosi. Namun ia kembali sadar, bahwa dirinya sedang berhadapan dengan manusia terbaik yaitu Rasulullah. "Wahai Rasulullah, Alqamah adalah anak yang baik, dia tekun beribadah, dia rajin bersedekah, dia juga berpuasa sunnah, dan sungguh, dia tidak pernah sholat kecuali ketika berjamaah dengan engkau," jawab Ibu Alqamah. Rasulullah kembali bertanya, "Lalu, bagaimana sikapmu terhadap Alqamah?" Dengan tatapan sedih, marah dan kecewa, wanita tua itu menjawab, "Sungguh, aku sangat membenci anakku Alqamah." Betapa terkejutnya Rasulullah mendengar jawaban Ibu Alqamah. Dosa besar apa yang dibuat Alqamah kepada ibunya, sampai-sampai ibunya begitu membenci anaknya sendiri Alqamah? Tanya Rasulullah dalam hati. "Wahai Rasulullah, tahukah engkau, bahwa Alqamah begitu mencintai istrinya, daripada aku, ibunya sendiri, dan bahkan, karena istrinya lah, Alqamah mengusirku," kata Ibu Alqamah sambil mengusap air mata. Seketika itu raut wajah Rasulullah berubah mendengar jawaban dari Ibu Alqamah. Lantas Nabi Muhammad berdiri seraya berkata, "Sungguh, kebencian Ibu Alqamah lah yang membuat mulut Alqamah terkunci untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat." Setelah itu, Nabi Muhammad kembali bertanya, "Wahai Ibu Alqamah, apakah engkau bisa memaafkan anakmu?" "Wahai Nabi Allah, demi Allah, aku tidak akan menghalalkan hakku terhadap anakku," jawab Ibu Alqamah dengan lantang. "Wahai Ibu Alqamah, halalkanlah hakmu kepada Alqamah. Takutlah engkau kepada Allah," perintah Rasulullah. "Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku menghalalkan hakku atas dirinya, sedangkan dia tidak pernah sekalipun meminta maaf kepadaku? Sungguh, dia telah benar-benar durhaka terhadap aku ibunya," jawab Ibu Alqamah dengan mengusap air mata. Rasulullah terdiam mendengar jawaban Ibu Alqamah. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat, "Wahai Bilal, pergilah engkau untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya." Bilal pun segera bangkit dari tempat duduknya untuk melaksanakan perintah Rasulullah, dan belum sempat Bilal melangkahkan kakinya, terdengar suara Ibu Alqamah. "Untuk apa mengumpulkan kayu ya Rasulullah?" tanya Ibu Alqamah. Rasulullah pun menjawab, "Aku akan membakar anakmu Alqamah, karena Alqamah akan terus kesakitan dan tidak akan mati kecuali engkau memaafkannya." Betapa terkejutnya Ibu Alqamah mendengar jawaban Rasulullah. Ia lalu berdiri mendekati manusia terbaik di muka bumi itu seraya berkata, "Janganlah engkau membakar anakku Alqamah, sungguh, dia anakku dan aku masih sangat mencintainya." "Wahai Ibu Alqamah, ketahuilah, takutlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah lebih sakit dan kekal. Jika engkau berharap Allah mengampuni dosa anakmu, maka halalkanlah hakmu atas dirinya, demi zat yang diriku ada pada kekuasaannya. Sungguh, Alqamah tidak akan mati sebelum engkau memaafkannya," kata Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku bersaksi atas nama Allah, kepada malaikat-malaikatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang ada bersamaku, demi Allah, aku telah menghalalkan hakku atas dirinya. Sungguh aku telah memaafkan Alqamah anakku," jawab Ibu Alqamah. Seketika itu pula, Alqamah meninggal dunia menghadap Sang Khalik dengan mengucap kalimat thayyibah. Itulah kisah Alqamah yang durhaka terhadap ibunya. Semoga kita semua senantiasa selalu memuliakan kedua orang tua. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan kebencian Allah
tergantung pula pada kebencian orang tua.